Sekarang setelah kita pelajari hasil presentasi pihak rumah sakit, kita kasih tanggal 30 Juni kemarin, dan memang terjawab sekarang kenapa pihak keluarga mengatakan bahwa kematiannya ini aneh. Kan gitu ya, aneh. Keanehan pertama kan wajar dikatakan begitu karena apa? Biasanya orang masuk ke rumah sakit, datang ke rumah sakit itu kalau penyakit misalnya parah, ya kan? Beda kalau orang datang periksa. Jadi kalau orang sakit parah masuk rumah sakit, kalau orang mau memeriksa kesehatannya masuk rumah sakit bisa aja. Nah, kejadian ini pertama kan almarhum ini kan datang sehat. Mau memeriksakan kutil, kan gitu. Kutil ini kan bukan penyakit berbahaya, hanya disebut penyakit yang mengganggu. Nah, kenapa bisa meninggal? Nah, itu makanya disebut aneh. Nah, kalau kita kembali mengkaji presentasi pihak rumah sakit tanggal 30, disinilah kita udah membuat highlights dari kejadian ini. Pertama, pasien itu ternyata dirawat di rumah sakit Mitra Kasih itu hanya 50 jam 30 menit. Yang dimulai dari hari Sabtu sejak masuk operasi jam 11.55. Kemudian selesai pada jam 2.30 hari Senin. Karena sudah meninggal. Itu jadi 50 jam 30 menit dia di rumah sakit di tangan dokter. Keanehan kedua, dalam 50 jam 35 menit ternyata dia sudah diberikan obat 12 jenis tambah 1 jenis obat sebelum operasi. Artinya 13 obat yang diberikan. Dan 18 kali dikonsumsi atau dikonsumsi melalui diberikan sebanyak 18 kali 18 kali apakah ada yang telan atau infus. Jadi 12 jenis obat ini masuk ke dalam tubuhnya dalam 50 jam 30 menit. Kan gitu kan? Nah, lucunya lagi atau keanehan kedua lagi, keanehan ketiga, yang menangani dia almarhum ini di rumah sakit selama 50 jam 30 menit itu terdapat 9 dokter dan 4 perawat. 9 dokter dan 4 perawat. Kok banyak kali dokter yang harus menangani dia. Tapi ujung-ujungnya kalau selamat oke. Ini meninggal. Aneh. Itulah yang dimaksud oleh keluarga aneh. Nah, persoalannya sekarang obat apa sih yang diberikan kepada pasien? Ada 13 obat. Nama-namanya ini. Wajar kalau mereka bertanya seperti itu. Dan inilah yang perlu sebenarnya dijelaskan oleh pihak rumah sakit. Kalau pihak rumah sakit tidak bersalah, jelaskan kenapa. Kalau memang mereka bersalah, katakan apa kesalahannya di mana. Kenapa menjadi terlalu banyak obat yang diberikan? Kalau di awal-awal tidak ada penyebab kesalahan. Orang penyakit kutil dioperasi pasti bisa pulang. Cabut kutilnya, dijahit, dikasih antibiotik, pulang. Kenapa harus menginap? Ini juga termasuk pertanyaan, kenapa harus menginap? Kalau dokter mengatakan pasien ini harus menginap, logikanya adalah dia memantau si pasien supaya bisa dipantau. Maka disuruh menginap. Kalau dia di rumah, ini kan agak susah memantau, tapi tanggung jawab ada di rumah. Kalau terjadi sesuatu yang di rumah bawa ke rumah sakit. Tapi kalau diopname diinapkan di rumah sakit, harusnya kan dokter penanggung jawab pasien membesuk, memvisit istilahnya, dikontrol, ditanya bagaimana perkembangannya. Ini selama 50 jam 30 menit sampai dia meninggal, dokter penanggung jawab tidak pernah visit, tidak pernah lihat. Aneh. Sudah berapa keanehan di sini? Wajar. Nah, persoalannya sekarang adalah undang-undang membolehkan pasien meminta penjelasan. Undang-undang juga membolehkan jika terjadi kesalahan korban menuntut ganti rugi. Ganti rugi kan ada alasannya, bukan tiba-tiba. Nah sekarang begini, apa yang mau kita
tuntut dalam perkara ini. Kita udah daftarkan di pengadilan. Hanya karena undang-undang kita gugat, karena dibolehkan oleh undang-undang. Gugatannya apa? Undang-undang membolehkan ganti rugi, kita tuntut. Tapi penjelasan yang kita perlukan adalah keterangan daripada pihak rumah sakit. Apa penyebab yang terjadi sehingga dia mengalami DIC yang mereka katakan yang mengakibatkan meninggal. Artinya DIC inilah yang membunuh dia di rumah sakit. Kesimpulan diagnosis kematian yaitu DIC, disseminated intravascular coagulation, dengan penyebab infeksi virus. Kenapa terjadi DIC? Tentu mereka yang bisa jelaskan. Dokter yang bisa menjelaskan ini. Kenapa terjadi DIC? Terjadi DIC karena apa? Mereka bisa menjelaskan. Meninggal karena DIC itu Dr. Tommy mengatakan. Dr. Tommy itu kasih pelayanan medik. Anestesi umum. Dr. Faris mengatakan itu. Nah, Dr. Teguh mengatakan apa itu DIC? Kekacauan pembuluh darah, masalah kekentalan darah, terganggunya pembekuan darah, kemudian metabolisme yang sudah tidak terganggu. Terjadinya DIC itu terjadi ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan tubuh kita terhadap sistem pembekuan, ya. Jadi apa hal-hal itu yang menyebabkan tadi? Salah satunya ada infeksi, bekas operasi, ya. Sejujurnya mereka lah yang tahu semua. Yang menjadi sangat prihatin sebenarnya, kan ada hadir di ketua komite medik rumah sakit. Ketua komite medik ini membawai 3 sub komite. Satu kredensial, artinya keahlian para dokter, skill, ya kan, kecukupan kemampuannya. Yang kedua etika dan disiplin. Dan juga yang terakhir yang komite mutu profesi mutu kan. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medik yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit. Kedua, memilih mutu profesi staf medis. Ketiga, menjaga disiplin, etika dan perilaku. Ini sebenarnya 3 unsur sub ini sudah bisa menyoroti kejadian ini apa yang terjadi. Jadi kalau mereka tidak mau menjelaskan, pasti mereka berbohong. Siapa berbohong di sini pasti ada. Tidak mungkin dokter tidak tahu kenapa terjadi DIC. Kesimpulan diagnosis kematian yaitu DIC, disseminated intravascular coagulation, dengan penyebab infeksi virus. Tidak mungkin terjadi menggigil kalau bukan karena sesuatu. Dokter pasti tahu. Karena itulah sebenarnya masyarakat datang ke dokter kan untuk bertanya penyakitnya apa, solusinya bagaimana. Tidak ada, mereka pasti yang berbohong di sini. Nah sekarang kalau mereka mengatakan tidak bersalah, terus kenapa mati? Kenapa pasien harus meninggal kalau tidak ada kesalahan di sini? Penyebab kesalahan siapa? Ya pasti di antara mereka. Dokter yang menangani, alat-alat yang ada di sana, cara mereka memaintain ini pasien di rumah sakit, kapan memberikan obat, perlu untuk apa obat ini kan perlu dijelaskan. Kenapa dia harus diberikan obat ini? Contoh, diberikan paracetamol karena panas tinggi. Kan dokter tahu itu. Kalau orang kampung, orang yang tidak dokter, panas disuruh minum air es. Enggak kompres saja pakai. Kalau enggak dikompres. Tapi kan dokter lebih tahu secara medis. Mereka yang mempelajari masalah ini. Jadi janganlah membohongi atau jangan melakukan kebohongan dalam kasus ini. Ungkap aja biar masyarakat juga tahu. Jangan sampai ada trauma di tengah-tengah masyarakat. Aduh, ke dokter masalah kulit pun bisa meninggal. Ini bisa trauma di tengah masyarakat. Siapa yang mau kehilangan anaknya hanya karena kulit? Orang lain datang dengan penyakit parah ke rumah sakit. Karena parahnya penyakit, masuklah di ICU, Intensive Care Unit, dirawatlah si pasien di situ. Beberapa hari kemudian, sehari, 2 hari, 3 hari, makin pulih, baru dipindahkan ke ruang rawat inap untuk pemantauan oleh dokter. Kan begitu. Dokter yang memantau udah berhasil sembuh belum. Beberapa hari di ruang rawat inap dengan memberikan obat, istirahat dan lain-lain sesuai saran dokter tersebut, penanggung jawab pasien. Kemudian dia berangsur pulih, bisa pulang dengan sehat, tidak seperti waktu masuk.
Kalau ini terbalik kasus ini, almarhum datang dengan ibunya sehat, bisa ketawa-ketawa. Nggak ada riwayat penyakit apa? Tidak ada riwayat. Sebelum dioperasi udah jelas toraks yang bagus, Darah. bagus, dicek darah bagus, dicek Negatif. negatif COVID, tidak ada positif, masuk sehat, dioperasi, menjalani itu. Terlalu banyak obat yang masuk, dimasukkan ke dalam tubuhnya, meninggal. Masih bilang tidak ada kesalahan, masih bilang tidak ada kealpaan di situ. Nah, hukum bekerja mengukur ini semua. Apakah perlu ini diproses secara hukum? Ya perlu, agar mereka bertanggung jawab, transparansi lah. Dan unsur-unsur lain yang perlu mereka pertanggungjawabkan. Apa dasarnya mereka melakukan suatu tindakan? Kan bisa dijelaskan. Legalitas daripada dokter yang kita sebut tadi subkomite kredensial kan bisa menjelaskan itu. Apa dasarnya dokter melakukan tindakan itu? Siapa dokter penanggung jawab pasien ini? Siapa dia? Kan harus jelaskan mengenai izinnya, izin prakteknya, masih terdaftar enggak? Kan perlu legalitasnya di situ, keahliannya oke. Sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensinya apa? Kan gitu kan? Jadi nggak bisa seperti muntir di luar sana. Kenapa mereka keberatan? Sebagai contoh, kenapa dokter gigi keberatan disamakan dengan dokter di pinggir jalan, ahli gigi? Karena mereka memang punya ekspertise. Nah, sekarang dokter seperti ini harus bertanggung jawab dong. Dokter punya alasan kenapa dia memberikan obat ini. Kenapa Dia melakukan tindakan ini, pemberian oksigen, pemberian kan ada. semua itu pakai oksigen, ada alasannya. Ada alasan dan pertimbangan. Ada alasan dan pertimbangan, kan begitu. Jadi jangan dikira, artinya gini loh, kalau kita mempertanyakan ini tidak harus diabaikan, dijawab. Sudah hampir 6 bulan lebih anak kami Gloria meninggalkan kami. Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan kejelasan dari pihak Rumah Sakit Mitra Kasih penyebab dan kematian anak kami sebenarnya. Kita sudah mengirim berapa surat? Sudah 10 lebih kita. Udah banyak surat, Pak. 13-an lah Pak sama Nah, 10 lebih. ada 13 surat kita kirim. Ada yang mereka jawab, tidak ada jawaban, tidak peduli. Mereka begini memperlakukan anak orang, manusia. rekam medisnya itu aja mereka nggak kasih kan dari awal meninggal sampai sekarang. Kita minta isi rekam medis, belum juga dikasih. Sekarang kita minta kirim surat ke BPJS. Apa saja tagihan yang dikirim ke BPJS? Kita pengen tahu. Ini kan harus fair dong. Kita ini semua punya keluarga. Semua akan merasakan kesedihan seperti ini. Semua punya keluarga, semua akan berobat lah pada waktunya kan. Semua kan dokter sendiri pun akan berobat ke dokter juga. Ini harus fair, jangan karena seperti dia bersembunyi, nggak bisa. Arogansi hancur di sini, kesombongan hancur di sini. Tidak selamanya orang lemah itu harus diinjak-injak. Jawab, jelaskan. Apa susahnya menjelaskan sih? Jawab dong, jangan menghilang bersembunyi. Ini kan ada keahlian akademik sebagai dokter, jelaskan. Bohongi kami sekalian, nggak apa-apa. Bohongi aja, kami nggak akan ngerti kok itu bahasa kedokteran itu. Bohongi aja, nggak apa-apa, tapi jelaskan. Apapun yang mereka jawab, silakan jawab. Jangan didiamkan begini, orang-orang mati meninggal, ambulansnya pun kita harus bayar. Dari rumah sakitnya ke rumah kita, bawa jenazah harus bayar ambulans. Keterlaluan nggak ini rumah sakit? Kenapa kita harus cerita ini seperti ini? Kita tanya nggak mau jawab, menghindar. Terus kita mau bicara ke siapa? Kita ke pengadilan tidak mau datang. Jangan salah loh, uang panggilan dia kita yang bayar.
Iya. agar dia datang ke pengadilan menjawab. Iya, pendaftar Kita juga. bayar uang Pendaftaran gugatan. surat panggilan ke dia, tetap dia tidak peduli. Terus harus bagaimana? Memanggil dia kita keluar uang, membawa jenazah almarhum dari rumah sakit dia ke rumah, kita harus kasih uang. Mereka ini bagaimana sih? Padahal yang berduka kita ya, yang dirugikan jelas-jelas nyawa hilang kita. Tapi kita lagi yang harus menanggung. Harus menanggung biaya. Berbicaralah apa yang pantas dibicarakan ke pihak keluarga, sampaikan secara profesional, secara etika, secara tanggung jawab, sampaikan dengan baik, jangan menghindar. Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah mengadu kepada negara atas kejadian ini. Mengadu kepada negara dalam ini apa? Lakukan gugatan perdata Di pengadilan. lakukan pidana, kepolisian. Hanya itu. Selebihnya yang kedua kita mengadu kepada siapa? Kepada Tuhan. Hanya dua tempat manusia mengadu, kepada negara dan kepada Tuhan.